Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan melakukan percobaan isolasi DNA buah stroberi. Sebelumnya perkenalkan, saya Novalia Syafan Fadia, NIM 45. Dan saya Nuzila Rita 5 dengan NIM 12. Saya Anissa Hanif dengan NIM 027. Saya Karimah Muhammad Gausi dengan NIM 61. Selamat menonton. Tujuan percobaan: 1. Mengetahui prinsip dasar isolasi DNA buah stroberi secara sederhana. 2. Mengetahui langkah-langkah isolasi DNA buah stroberi. Perlu dipersiapkan alat dan bahannya. Untuk alatnya ada sendok makan sebanyak 2, alat penyaring atau saringan, kemudian gelas ukur sebanyak 2. Selanjutnya untuk bahan ada air sebanyak 150 ml, kemudian etanol 70% sebanyak 250 ml, sabun cuci piring 20 ml, garam dapur 1 sendok makan, buah stroberi 10, dan plastik 1. Cara kerja pada percobaan ini terbagi atas 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah membuat larutan sabun dan garam. Langkah pertama, masukkan 20 ml sabun cuci piring ke dalam gelas ukur yang pertama. Kemudian tuangkan air ke dalam gelas ukur yang kedua sebanyak 150 ml. Selanjutnya, air tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur yang pertama yang telah berisi sabun cuci piring. Kemudian ditambahkan dengan 1 sendok makan garam dan diaduk sampai tercampur dengan rata. Tahapan yang kedua adalah isolasi DNA buah stroberi. Langkah yang pertama, memasukkan 10 buah stroberi ke dalam plastik, kemudian dihancurkan atau dihaluskan secara perlahan. Langkah yang kedua, campurkan larutan sabun dan garam ke dalam bubur stroberi tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, campuran tersebut disaring menggunakan alat penyaring sampai dihasilkan ekstrak cair. Kemudian langkah yang keempat, tambahkan etanol 70% sebanyak 250 ml ke dalam ekstrak tersebut. Langkah yang terakhir, tunggu sampai terbentuk seperti benang putih pada bagian atas larutan. Prinsip percobaan. Proses isolasi DNA diawali dengan proses ekstraksi DNA. Hal ini bertujuan untuk memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak DNA yang diisolasi. Untuk mengeluarkan DNA dari sel dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma, dan membran inti sel, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Cara mekanik bisa dilakukan dengan memblender atau menggerus dengan mortal. Sedangkan secara kimiawi dapat dilakukan dengan senyawa yang dapat merusak membran sel dan membran inti. Salah satunya adalah deterjen. Penambahan deterjen dalam isolasi DNA dapat dilakukan karena deterjen dapat menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk deterjen dengan protein kompleks. Ikatan tersebut dapat terbentuk karena protein dan lipid memiliki ujung hidrofobik. Demikian juga dengan deterjen sehingga dapat membentuk suatu ikatan kimia. Mahmud Dari percobaan isolasi DNA buah stroberi. Tahap pertama dari isolasi DNA yaitu pengeluaran DNA dari sel dengan jalan merusak dinding dan membran sel dan juga membran inti. Perusakan dapat dilakukan dengan cara mekanik atau cara kimiawi. Cara mekanik adalah dengan penumpukan, sedangkan cara kimiawi adalah dengan menambahkan senyawa kimia, misalnya sabun, contohnya deterjen. Penambahan garam dapur pada saat pemblenderan bertujuan untuk mengendapkan DNA, di mana garam akan berikatan dengan fosfat dan pada saat itulah DNA berkumpul.
Penambahan garam menyebabkan protein dan karbohidrat terpresipitasi ke dalam larutan yang kemudian tersaring pada proses penyaringan. Garam dapur juga berfungsi sebagai lysing buffer, yaitu menjaga pH larutan agar tetap konstan sehingga tidak terjadi denaturasi DNA. Berikutnya, sampel kemudian ditambah dengan larutan sabun dan dilakukan pengadukan. Penambahan sabun berfungsi untuk merusak membran sel dan membran inti sehingga DNA dapat dikeluarkan dari sel. Sabun di sini berfungsi untuk menggantikan senyawa-senyawa kimia seperti lisozim, yaitu enzim yang memutuskan ikatan beta-1,4-glikosida antara asam N-asetilglukosamin dengan asam N-asetilmuramat pada peptidoglikan. Sabun sendiri mengandung SDS yang dapat menyebabkan hilangnya molekul lipid pada membran sel sehingga struktur membran akan rusak dan mengelisiskan isi sel. Sabun akan merusak membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik. Sabun juga mempunyai ujung yang berbeda yaitu hidrofilik dan hidrofobik sehingga dapat membentuk ikatan. Pengadukan bertujuan untuk mempercepat proses pengerusakan membran sel, membran inti, dan dinding sel oleh sabun cuci piring. Kemudian dilakukan penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan endapan dengan filtratnya, di mana endapan ini merupakan kontaminan yang berupa tubuh sel buah tersebut. Hasil penyaringan ditambahkan dengan etanol 70% yang bertujuan untuk mempermudah proses presipitasi DNA, sehingga DNA yang telah terkumpul akan mampu terpisah dari larutan dan membentuk lapisan-lapisan yang dapat diidentifikasi unsur penyusunnya. Etanol bersifat polar sehingga dapat melarutkan DNA yang juga bersifat polar. Setelah penambahan etanol, larutan didiamkan dan diamati DNA yang terbentuk. Kesimpulan praktikum Home Project yang telah dilakukan ada dua. Yang pertama adalah prinsip utama dalam isolasi DNA buah stroberi, yaitu penghancuran otolisis dan ekstraksi atau pemisahan DNA. Yang kedua, tahap isolasi DNA buah stroberi diawali dengan penghancuran otolisis secara mekanik dengan diremas menggunakan tangan dan secara kimiawi menggunakan garam dan sabun cuci piring. Ekstrak cair buah stroberi yang diperoleh ditambahkan etanol untuk pemisahan DNA sehingga diperoleh endapan putih yang menyerupai benang, yaitu DNA. Sekian video percobaan dari kelompok 12 yang berjudul isolasi DNA buah stroberi. Terima kasih.